Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, balik lagi di channel Markas Pinjol. Seperti biasa di video kali ini saya akan update lagi atau berbagi informasi lagi tentang gagal bayar di aplikasi Voji. Karena masih banyak teman-teman subscriber yang saat ini telat bayar di aplikasi Voji. Nah, di video ini saya akan berbagi sesuai pengalaman apakah resiko gagal bayar di aplikasi Voji seperti apa. Nanti saya akan jelaskan juga untuk aplikasi ini daerah mana teman-teman ya. Nah, seperti biasa teman-teman, di sini saya tidak mengajarkan teman-teman untuk tidak bayar atau gagal bayar, tidak. Di sini saya cuma berbagi pengalaman saja agar teman-teman yang saat ini telat bayar ataupun terjerat di aplikasi pinjaman online itu tidak terlalu panik ataupun takut misalkan kalian sudah nonton video ini. Karena di video ini saya akan berbagi sesuai pengalaman seperti apa sih resikonya misalkan telat bayar, gagal bayar. Dan untuk aplikasi ini teman-teman sering saya update ya. Mulai dari telat 2 minggu, 3 minggu sampai sekarang selalu saya update. Kalau teman-teman ngikuti channel saya atau video-video saya, mungkin teman-teman tahu ya untuk tagihan di aplikasi Voji ini. Ini sekarang sudah mencapai sekitar 25 juta lebih ya teman-teman. Nih teman-teman bisa hitung 11 juta sama 9, 20 sama 5 juta 200. Ini sekitar 25 juta lebih. Oke, seperti biasa sebelum kita lanjut ke pembahasannya, buat teman-teman yang belum subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe ke channel ini, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih karena telah mendukung channel ini. Jadi saya lebih semangat lagi bikin video-video selanjutnya. Oke, langsung saja teman-teman ya. Untuk aplikasi ini sudah saya buka ya, tampilan awalnya seperti ini. Oke. Nah, di sini ada tagihan teman-teman di 11.200.000 ya, 14 hari, tanggal 25 bulan 6 2024. Jadi bulan 6. Sekarang sudah bulan berapa? Ini sudah hampir 2 bulan ya. 7, 8. Jadi sudah 2 bulan lah ya nggak dibayar. Nah, teman-teman 11 juta 2 bulan. Kemudian kita lanjut di sini 9 juta tanggal 19 bulan 6 2024. Jadi sudah 2 bulan, yang ini tanggal 22 bulan 6 2024. Jadi 2 bulan nggak dibayar di aplikasi eVoji. Nah, untuk pinjaman awal ini totalnya teman-teman ya, untuk pinjaman awal itu kisaran 14 juta lah ya. Dan keterlambatan mencapai 2 bulan, ini mencapai 25 juta. Nih bayangkan ya, teman-teman bisa hitung sendiri berapa. Makanya kalian kalau nggak percaya, kalian bisa cek di video saya dari awal untuk aplikasi yang tagihan 14 jutaan lah ya. Nah, sekarang ini sudah mencapai 25 juta kan. Oke bang, resikonya seperti apa bang kalau kita telat bayar di aplikasi Voji? Untuk resikonya teman-teman sebenarnya sama sih. Yang pertama, kalau teman-teman nggak bayar atau telat bayar itu pastinya kalian akan sibuk dengan WA atau dihubungi oleh pihak penagih atau pihak dari aplikasi itu akan WA, telepon WA kayak gitu. Itu resiko yang pertama. Jadi misalkan teman-teman nggak biasa di WA, di telepon setiap hari itu kalian merasa nggak nyaman. Bahkan satu hari bisa sampai 5 kali, bahkan sampai 10 kali di WA dihubungi kayak gitu. Nah, itu sebuah resiko teman-teman. Jadi buat teman-teman harus tahu juga resikonya yang memang berisik sih, di telepon, di WA, di SMS, kayak gitulah, di email kayak gitu. Ya, sampai kapan bang ya? Kalau masalah sampai kapan itu sebenarnya kalau buat teman-teman itu beda-beda. Bahkan ada yang sampai 1 bulan, ada yang sampai 2 bulan, bahkan sampai ada yang 3 bulan. Seperti itu ya. Jadi beda-beda. Nah, misalkan teman-teman sudah lewat 2 minggu, 3 minggu, biasanya ada semacam teror kalau kalian nggak bayar. Terornya apakah sebar data? Ada juga sebagian yang diancam sebar data atau dihubungi di luar kondar kayak gitu. Apakah kalau kalian dapat WA kayak gitu benar nggak disebar data atau dihubungi di luar kondar? Jawabannya enggak teman-teman. Jadi itu hanya modus atau cara-cara penagihan dari pihak pinjol saja. Intinya buat teman-teman gak usah takut. Resikonya kalau telat bayar itu diteror. Ya, diteror, ditakut-takuti. Jadi buat teman-teman gak usah takut. Semua teman-teman subscriber saya yang gagal bayar itu pastinya dapat teror kayak gitu. Diancam sebar data, bahkan ada yang gak diteror gitu loh. Jadi beda-beda. Intinya kalau teman-teman diteror, kalian gak usah takut, gak usah panik. Itu hanya modus atau cara-cara
penagihan dari mereka saja seperti itu. Sejauh ini tagihan sampai 25 juta ini sudah 2 bulan kan. Ini aman, nggak ada yang namanya sebar data. Dihubungi di luar Kondar bang, sejauh ini nggak dihubungi di luar Kondar, aman. Ya cuman kalau teman-teman takut dan panik, takut dihubungi di luar Kondar atau takut disebar data, itu hanya pemikiran kalian saja. Sebenarnya kalau kalian telat bayar itu kan pastinya diteror, itu hanya teror. Jadi buat teman-teman jangan diambil kepikiran terus, takut disebar, takut dihubungi di luar Kondar, jangan. Itu hanya ketakutan dari pikiran kalian saja gitu loh. Jadi intinya diteror itu aja sih, ditakut-takuti, nggak bakalan terjadi disebar data seperti itu ya. Cuman itu modus atau cara-cara penagihan mereka. Ini loh teman-teman, tagihan lumayan besar. Sampai sekarang nggak ada yang namanya sebar data. Cuman kalau ini sudah jarang WA, telepon sudah jarang sih. Bahkan mulai dari 1,5 bulan itu sudah nggak ada WA sih. Sampai sekarang ini nggak ada bahkan gitu loh. Biasanya kalau kayak gitu tiba-tiba kalau sudah lewat 3 bulan atau 4 bulan biasanya ada WA lagi gitu. Jadi buat teman-teman, apakah kalau kayak gitu aman bang? Aman, jawabannya masih aman. Ini apakah sudah pernah didatangi DC? Nah, pertanyaan dari teman-teman misalkan ya, ini tagihan kan lumayan besar, apakah DC datang ke rumah bang? Nah sejauh ini enggak teman-teman, ini sudah 2 bulan nggak ada yang namanya DC. Ya kalau WA, kalau email atau telepon itu sering banget katanya DC mau datang. Katanya dikit-dikit DC mau ke tempat kerja, itu sering banget. Tapi sampai sekarang ini nggak ada yang namanya DC yang datang ke rumah, nggak ada. Cuman ya kalau dapat WA kayak gitu ya sering lah ya. Tapi nggak sampai datang. Ini posisi aplikasi ini daerah Jawa Tengah teman-teman. Jawa Tengah posisinya, yang nggak bayar daerah Jawa Tengah. Mungkin teman-teman ada yang komen kemarin ya, bang yang detail tuh bang, jangan bilang daerah Jawa Tengah aja, desanya mana, kecamatan, minta detail kayak gitu. Kalau kalian memang takut-takut bener ya kalian bayar gitu. Di sini saya kan cuman apa ya, intinya berbagi ya, daerah Jawa Tengah tidak harus detail kampungnya sini, enggak gitu loh. Teman-teman kemarin ada yang komen, kalau kasih info yang jelas bang, harus detail. Kalau detail ya bayar aja. Kalau kalian takut ya dibayar. Di sini kan sudah berbagi gitu loh. Intinya, oh iya aman. Tidak harus sampai ke desa atau RT RW apa harus gitu kan, enggak kan. Intinya sekedar informasi. Kemarin ya beberapa subscriber ya, mungkin penonton di channel saya itu ada yang komen, bang kalau ngasih informasi daerah Jawa Tengah itu daerah mana, kecamatannya mana. Waduh, ini orang paling takut sedunia kayaknya. Soalnya minta detail kayak gitu. Sebenarnya sudah syukur kan dapat informasi kayak gini, sudah syukur. Intinya kan kalian waktu itu bingung, kemudian nonton video saya, mungkin kalian sudah tenang kan kayak gitu. Ini sejauh ini aman. Bahkan aplikasi ini selalu saya update loh. Nanti saya update lagi, misalkan didatangi DC saya update, misalkan datang DC atau enggak saya update terus gitu loh. Sejauh mana perlunya saya menginformasikan buat teman-teman seperti itu. Jadi intinya sejauh ini teman-teman, ini aplikasi 4G aman, tidak ada yang namanya DC ya. Ini sudah nggak ada WA, telepon sudah nggak ada ya. Ini mulai berhenti WA, telepon itu sekitar 1,5 bulan seperti itu. Jadi setiap teman-teman yang telat bayar itu beda-beda ya. Ada yang cuma 2 minggu baru stop, ada yang 1 bulan. Jadi beda-beda. Intinya di teror itu aja sih. Oke teman-teman, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat ya. Tunggu video-video selanjutnya dari channel saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Saya akhiri untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.